Shalom adik-adik, kita bersyukur sekali bahwa nanti tanggal 25 Oktober kita bisa bersama-sama beribadah dan berinteraksi bersama di dalam Zoom. Nah adik-adik, mulai dari sekarang siapin ya Zoom-nya dan juga bisa hubungin Kak Wati supaya nanti kita bisa bersama-sama dalam satu grup WA. Jadi nanti kita bisa membahas apakah kita memakai Zoom atau pakai Meet. Tapi yang jelas adik-adik daftarkan dulu dan siapkan dulu aplikasinya agar kita bisa bersama-sama nanti tanggal 25 Oktober dalam ibadah Zoom. Nah adik-adik jangan sampai kelewat ya, tanggal 25 Oktober jam 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Joko ya. Hari ini Pak Joko akan melanjutkan apa yang minggu lalu Ibu Aida sampaikan. Ya, tapi sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur karena kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah ini kami boleh hadir lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga anak-anak yang menonton di rumah. Tuhan pun sertai mereka, Tuhan pun bawa mereka untuk mereka boleh mengerti dan mengenal lebih dekat lagi bersama Engkau. Betapa luar biasa Engkau di dalam seluruh kehidupan kami semua, juga khususnya bagi apa yang akan kami yang akan hamba-Mu ceritakan. Kami mau serahkan semuanya dari awal, tengah hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mulai, Pak Joko akan mengajak kalian untuk kita menyanyikan satu pujian, Lingkupiku.
Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Lingku Piku. Selanjutnya Pak Joko mau ajak lagi kita menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus bukan keputusan dari orang tua kita, bukan keputusan dari kakak adik kita, bukan keputusan siapa-siapa yang berkuasa atas hidup kita, tapi keputusan mengikut Tuhan adalah keputusan pribadi yang membawa kedamaian, membawa kekekalan dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi kita mau menyanyikan satu pujian, setia, setialah sampai akhir. Setia
Ya, anak-anak, setia berbicara tentang waktu yang bukan hanya sebentar, tapi setia berbicara dengan waktu yang panjang. Setia dalam artian apapun persoalan, apapun kesulitan, kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Nah, kita sebelum akan masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, katakan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita masuk lagi dalam doa. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, bahwa hamba-Mu untuk Engkau pakai melalui bibir hamba-Mu, menyampaikan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, minggu lalu Bu Aida sudah berbicara tentang siapa? Ya, Ruth dan Naomi. Mereka dari mana? Oh ya, mereka kembali dari Moab ke bangsa Israel. Bukan dalam posisi apa? Posisi sukacita, posisi harta berlimpah. Tapi apa? Kembali dalam kesulitan, dalam masalah yang besar. Karena apa? Ya, waktu Naomi pergi, Naomi bersama suami, bersama dengan anak-anaknya. Tapi pada saat kembali, Naomi tinggal sendiri. Karena suaminya, kedua anaknya meninggal. Dan dia kembali bersama dengan siapa? Ya, Ruth. Ruth adalah mantunya yang masih bersama. Mantu yang satu lagi kembali ke bangsanya. Tapi Ruth memilih membuat keputusan bahwa dia ikut dengan mertuanya Naomi, kemanapun Naomi pergi dia ikut. Nah di sini setelah Naomi dan Ruth kembali, dan di sini diceritakan bahwa Naomi menyuruh Ruth untuk mencari sisa-sisa hasil panen jelai gandum, ya. Karena memang mereka sangat kesulitan, mereka bukan kembali dengan harta yang berlimpah, mereka kembali dengan kalau dikatakan hanya tubuh dan juga hanya pakaian yang ada yang mereka pakai. Mereka tidak punya apa-apa, jadi mereka Ruth mengais, mengambil sisa-sisa butir jelai untuk mereka boleh makan. Nah, di sini diceritakan di Ruth 2. Ya, di Ruth 2 dan dikatakan bahwa Ruth bertemu dengan Boas. Ya, Boas itu masih ada hubungan saudara dengan mertua laki-lakinya Ruth. Dia sangat kaya, dia punya ladang yang luas, menjadi orang yang luar biasa di situ. Dan Naomi dan Ruth mengambil sisa-sisa jelainya di ladangnya milik Boas. Ya, dan di sini dikatakan bahwa Ruth dapat kasih dan dapat berkat yang luar biasa dari Boas, karena Boas melihat apa yang dikerjakan oleh Ruth, yang dia mau ikut mertuanya, dia mau menjadi mengikut ke dalam kehidupan yang dia juga tidak tahu, karena dia bukan bangsa Israel, dia adalah bangsa Moab. Itu satu hal yang diperhatikan oleh Boas. Ya, Boas melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Ruth, keputusan yang luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ruth ditambah dengan kasih dari Boas, hingga Ruth mendapat bulir-bulir jelai dan gandumnya bertambah banyak. Ya, di sini dikatakan oleh Boas bahwa kalau kalian menyabit jelai gandum, tolong sisakan. Sampai Boas berkata seperti itu kepada pegawai-pegawainya. Bahkan Ruth pun dipanggil oleh Boas untuk dia ikutlah kepada pegawai-pegawai perempuanku, supaya tidak ada pegawai laki-laki yang mengganggu engkau. Sungguh luar biasa, walaupun keputusan yang Ruth buat dengan tidak melihat apa yang di depannya, tapi dia percaya bahwa Allahnya Naomi, Allah yang luar biasa, sehingga apa yang diputuskan oleh Ruth, dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Dan di sini pun dia melihat dari apa yang dia terima dari Boas, dia terima
hal yang baik, dia terima semua, dan itu semua membuat dia sangat bersukacita, sangat bersyukur karena belas kasihan yang dari Boas dia terima itu. Dan adik-adik kalau mau melihat lagi ke depan, ya di ayat di Rut 2 ini, juga di Rut ketiga, Naomi berpikiran bahwa Rut perlu satu perlindungan untuk masa depannya nanti. Yuk kita baca dari Rut 3 ayat 1. Ya, Pak Joko bukakan, Pak Joko juga bacakan Rut 3 ayat 1. Dikatakan di sini, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Masalah yang dihadapi oleh Naomi dan Rut adalah mereka sama-sama sudah menjadi janda karena ditinggal suaminya meninggal. Dan di sini Naomi boleh katakan dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Rut untuk masa depannya nanti. Supaya tidak hanya mengais bulir-bulir jelek dari ladangnya Boas, tapi dia berpikir bahwa Rut perlu pelindung untuk masa depannya nanti. Dan di sini Naomi katakan bahwa, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Naomi memikirkan situasi ini dan dia juga merencanakan supaya Rut mengikuti apa yang Naomi rencanakan. Ya, di sini dikatakan bahwa Naomi menyuruh Rut untuk datang ke tempat yang biasanya Boas tidur pada saat dia selesai panen jelai, panen gandum, dan setelah itu makan minum. Dia akan membaringkan di tempat tumpukan hasil panennya. Dan Naomi berkata kepada Rut, "Rut, kamu datanglah ke tempat Boas biasa istirahat, tapi jangan sampai ketahuan orang. Dan kamu tidurlah di bawah kakinya supaya supaya nanti Boas tahu bahwa kamu ada. Dan lihat nanti apa yang terjadi selanjutnya." Ya, satu rencana yang sebenarnya juga rencana yang akan membuat resiko besar. Resiko besarnya apa? Rut, seorang perempuan, ya, janda, datang kepada Boas, seorang laki-laki yang belum beristri. Di mata kehidupan bangsa Israel, kalau sampai mereka ketahuan, itu akan menjadi aib, menjadi satu dosa yang besar. Ya. Dan di sini katakan jangan sampai ketahuan. Ya. Yang luar biasanya, apa yang sebenarnya beresiko besar, Rut itu lakukan. Bahkan Rut katakan di Rut 3 ayat 5 dikatakan di sini, Pak Joko bacakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Betapa luar biasa Rut mengikuti apapun yang mertuanya katakan, apapun mertuanya yang rencanakan. Walaupun dia tahu juga resiko apa yang akan terima kalau sampai hal itu ketahuan oleh masyarakat luas, ya. Dan itu dilakukan sehingga kita mau baca ayat selanjutnya, ya. Ayat 6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ya, lihat, benar-benar tepat apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh mertuanya. Sungguh luar biasa apa yang Rut lakukan. Resiko besar pun dia lewat, dia terjang karena dia yakin apa yang dikatakan mertuanya itu membuat satu hal yang baik yang akan dia terima. Ya, kita bisa lihat ayat selanjutnya. Pak Joko bacakan dari ayat 10. Ya, setelah Naomi tidur di bawah kakinya Boas dan di tengah malam Boas terbangun. Lalu di ayat 10 di sini dikatakan, lalu katanya, kata Boas,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ya, waktu tadi Boas terbangun tengah malam, di situ dikatakan oleh Ruth. Ruth berkata di ayat 9-nya, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu, kembangkanlah sekiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Di dalam tata cara adat Yahudi, ya, adat bangsa Israel, dikatakan bahwa kalau ada keluarga yang meninggal, maka keluarga yang terdekat harus menikahi wanita yang ditinggal oleh suaminya, supaya garis keturunannya tidak hilang. Ya, aturan adat istiadat itu berlaku di bangsa Israel. Makanya di sini juga dikatakan oleh Ruth tadi bahwa dia minta perlindungan, ya, perlindungan karena memang Boas adalah salah satu kaum dari mertua laki-laki Ruth yang punya hak atau punya kewajiban untuk dia memperistri Ruth. Dan itu dilakukan, makanya tadi di ayat 10 Boas katakan bahwa memang dia yang menjadi haknya. Tapi sungguh luar biasa apa yang dia akan lakukan. Karena menurut aturannya, ya, menurut aturan bangsa Israel saat itu, sebelum Boas ada satu lagi yang lebih dekat aturannya untuk dia yang berhak untuk menikahi Ruth. Ya, di sini kan katakan, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Di ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus kamu, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jadi mungkin istilahnya Boas urutan kedua karena ada yang lebih yang berhak lagi. Dan di sini satu hal yang luar biasa, ya, Naomi melihat persoalan dan dia mencoba menyelesaikan persoalan dengan melakukan apa yang menjadi rencana untuk Ruth. Dan selanjutnya Ruth pun melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk rencana itu tercapai. Dan lebih luar biasa lagi adalah dari sisi Boas. Boas itu di situ dikatakan di kota itu orang yang kaya raya, orang yang luar biasa, istilahnya dia kalau kalau mau pilih istri, dia bisa pilih siapa saja karena dia punya uang, dia luar biasa. Tapi di sini Boas mau menerima, ya, karena menurut dia juga dia harus, memang dia punya kewajiban untuk menerima Ruth sebagai garis keturunan keluarga dari saudaranya, dari Elimelek, ya. Dan dia mau melakukan itu. Bahkan dia bilang, tunggu dulu, saya harus sampaikan dulu kepada orang yang lebih berhak. Nah, kalau adik-adik baca ayat selanjutnya di sini, Boas melakukan itu tidak menunda-nunda, nanti dululah, nanti begini, enggak. Dia pun melakukan bagiannya dengan segera supaya selesai persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth. Dan luar biasa, pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia menyuruh Ruth pergi dengan dibekali oleh bulir-bulir jelai supaya dia boleh berikan kepada kepada Naomi mertuanya, dan juga katakan, segeralah pergi, jangan sampai orang tahu bahwa kamu ada di sini, supaya tidak menjadi persoalan yang besar. Ya, setelah itu Boas dengan segera dia datang ke pintu gerbang kota, dia panggil tua-tua, dia panggil juga orang yang punya hak untuk menebus Ruth. Ya,
Dia panggil, dia ajak mereka untuk rapat di situ, dia ada untuk bertemu, disaksikan oleh tua-tua dan disampaikan apa yang menjadi persoalan Naomi dan Ruth. Dikatakan bahwa ini ada keluarga Elimelek, Naomi dan Ruth, dia punya tanah dan dia mau jual. Dia tidak katakan bahwa ada rombongan selain tanah, dia nggak dikatakan bahwa ada Ruth, ada Naomi juga, tapi hanya dikatakan tanah. Setelah mengatakan yang berhak membeli, dia katakan oke, saya beli. Di situ baru Boas katakan bahwa selain kamu beli tanah, ada juga Ruth, ya. Di sini dikatakan kita mau baca ya. Di Rut 4 ayat 5 di sini katakan, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Lut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi kayak cerita-cerita yang sekarang yang lagi rame, orang katanya jual rumah, plus kalau mau yang punya rumahnya juga boleh diperistri. Ya, ada berapa iklan yang kemarin sempat viral, sempat rame. Nah, kalau di sini bukan berarti Boas menawarkan tanah Elimelek untuk mendapatkan Ruth sebagai istrinya, tidak. Ini berbicara tentang hak dan kewajiban sebagai keluarga besar dari pihak Elimelek. Ya. Dalam aturan adat istiadat bangsa Israel, diharuskan aturannya seperti itu. Untuk menegakkan tadi apa katakan milik pusakanya, atau boleh dikatakan kalau di orang-orang Sumatera dikatakan ada marganya, atau di orang Chinese pun sama, ada marganya supaya tidak hilang. Nah, di sini pun adat istiadat orang Israel pun sama. Mereka lakukan itu supaya nama keluarga besar dari Elimelek tidak hilang. Dia awalnya tadi apa? Tanahnya yang ditawarkan. Setelah tanahnya oke, saya beli, ternyata baru dia katakan bahwa ini ada Ruth yang harus juga engkau peristri supaya keturunannya, nama dan juga keturunannya atau marganya atau famnya atau garis keturunannya muncul, tidak hilang. Ya. Nah, setelah dikatakan bahwa ada Ruth, si pembelinya bilang batal. Kalau saya beli plus Ruth, beli tanah plus Ruth menjadi istri saya, itu akan jadi merusak. Dikatakan ini luar biasa aturan adat istiadat yang mereka lakukan, yang mereka pegang teguh, dan tidak ada keributan yang panjang. Ya, di sini katakan Rut 4 ayat 8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkata Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini yang menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilyon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon akan aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi setelah yang punya hak untuk membeli tanah dan juga Ruth menolak, akhirnya Boas yang membeli, yang akhirnya dan dia memperistri Ruth, sehingga dikatakan tadi akan menegakkan menegakkan di sini supaya nama orang itu tidak hilang dari keturunan di keluarga Elimelek. Ya, luar biasa adat istiadat yang berlaku di bangsa Israel. Tapi yang lebih luar biasa adalah
bahwa mereka mau melakukan itu semua tanpa ada persoalan-persoalan yang besar, tanpa ada pemikiran-pemikiran yang rumit yang segala macam. Tapi semua melakukan bagian-bagiannya. Naomi mau melakukan supaya Ruth bahagia. Ruth pun melakukan hal yang beresiko besar, dia lakukan. Dan luar biasa pada saat dia lakukan itu dan Boas terima itu, Boas melakukan semua yang menjadi kewajibannya untuk menebus, untuk melanjutkan keturunan dari keluarga Elimelek. Ya, semua melakukan bagian-bagiannya dengan benar, dengan sesuai, dan apa yang mereka lakukan, ya Naomi, Ruth, dan Boas ini. Kalau lihat selanjutnya, ada anak-anak akan lihat bahwa dari mereka lah, dari keturunan Boas, Ruth ini akan akan hadir, ya, akan hadir raja besar, raja besarnya bangsa Israel, yaitu siapa? Ada Raja Daud. Kalau kalian terus runut lagi, nanti akan muncul yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dari keturunan inilah. Ya, coba kalau pamannya Naomi tidak bilang, oh ya Ruth, udahlah, kamu cari aja laki-laki yang ada, mungkin laki-laki yang lebih muda, jangan Boas. Apa yang terjadi? Tidak akan ada, tidak akan menjadi bagian dalam rencana besarnya Allah. Atau Ruth disuruh, tapi Ruth bilang, nggak mau lah, Boas sudah tua, walaupun kaya tua nggak mau. Seperti yang tadi katakan, Boas katakan bahwa engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang kaya, baik yang miskin, tapi engkau mau dengan aku. Artinya apa? Bukan karena memilih kaya atau tidak, tapi Ruth melakukan bagiannya, yaitu meneruskan apa yang menjadi kewajiban dan hak di dalam keluarga, di dalam adat istiadat bangsa Israel. Padahal Ruth bukan orang Israel, Ruth orang Moab, orang yang tidak awalnya tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan, tapi dia mau lakukan bagian itu. Ya. Juga Boas yang tadi Pak Joko katakan, Boas itu orang kaya di kota itu, dia bisa beristri siapa saja, mungkin istrinya juga bisa lebih dari satu karena dia kaya, dia luar biasa. Dan di bangsa Israel zaman dulu banyak yang istrinya bukan lebih dari satu, ya. Tapi dia mau ikuti apa yang menjadi aturan, menjadi adat istiadat. Luar biasa, tiga tokoh ini melakukan bagian mereka dan mereka boleh menjadi satu bagian dari rencana garis besarnya Tuhan, ya. Karena apa? Setelah Boas dan Ruth menikah, mereka melahirkan anak yang bernama Obed, ya. Obed. Setelah Obed muncul yang namanya Isai. Setelah Isai muncul yang namanya Raja Daud. Dan ada Raja Salomo, ada banyak raja-raja yang lain, dan akhirnya ada Yesus Kristus Tuhan, Allah kita. Ya. Luar biasa, ya. Tuhan punya garis besar di dalam seluruh rancangan rencananya. Bukan orang yang luar biasa, orang biasa-biasa. Bahkan kalau dikatakan tadi, Ruth bukan orang Israel. Ruth orang Moab yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan dikatakan ada satu ayat firman Tuhan, ada bangsa yang dikutuk Tuhan, bangsa yang tidak ada harganya di mata Tuhan. Tapi melalui cerita ini, adik-adik boleh lihat, Ruth menjadi bagian yang luar biasa di dalam garisnya Tuhan untuk melahirkan Raja Daud, melahirkan Raja Salomo, melahirkan lagi Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi Pak Joko berharap adik-adik bisa renungkan firman Tuhan ini dan juga boleh menjadi bagian di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan bagi adik-adik semua. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap hari cuaca sejuk, setiap hari tidak ada panas, tidak ada hujan, tidak. Tapi setiap hari pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Ya. Dan rancangan Tuhan, rancangan yang tidak pernah rancangan yang gagal. Rancangan Tuhan adalah rancangan ya dan amin. Ya, seperti yang
yang Ruth alami, Ruth terima. Pada saat dia bilang ke Naomi bahwa Allahmu adalah Allahku, kemanapun kau pergi aku ikut. Keputusan yang luar biasa. Dan keputusan itu yang membuat dia masuk di dalam rancangan-rencananya Tuhan. Mungkin gak gampang dari awal Ruth mengikuti aturan-aturan apa yang terjadi di bangsa Israel. Tapi dia ikuti, dia lakukan. Dan dia lakukan tidak bersungut-sungut. Seperti yang tadi Pak Joko bacakan di ayat Rut 3 ayat 5. Dia bilang segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan itu dikatakan apa? Sesudah itu, sesudah pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Tidak ada bantahan, tidak ada keluhan, tidak apa dia lakukan. Artinya buat kita semua ya, khususnya buat adik-adik. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi adik-adik dari sekarang? Ya, Tuhan mungkin sudah sampaikan bahwa adik-adik nanti melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Atau juga adik-adik melayani Tuhan melalui bidang yang adik-adik bisa. Melalui musik, melalui pujian, atau juga melalui pekerjaan yang adik-adik terima nanti. Baik mungkin ada yang bercita-cita dokter, ada yang jadi ABRI, ada yang jadi polisi. Itu semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan benar, lakukan dengan setia, dan yakin dan percaya bahwa semua yang sudah dipercayakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan dari sejak kecil akan menjadi akan menerima satu hal yang besar di kemudian hari. Ya, dikatakan bahwa setia dalam perkara kecil, setia dalam hal-hal kecil, engkau akan mendapat bagian yang besar. Engkau akan dapat melakukan hal-hal yang besar. Ya, Ruth setia dengan apa yang dia ambil keputusan. Setia mengiring Naomi walaupun kondisi sulit. Setia melakukan apa yang jadi bagiannya. Dia mau mengiring, dia mau menguti jelai walaupun hanya seberapa butir atau sebera ikat. Dia mau ikuti semua. Pada saat Naomi menyuruh melakukan hal-hal yang mungkin beresiko besar, dia lakukan itu. Dia semua kerjakan itu. Dan dia menerima yang besar yang daripada Tuhan. Yaitu menjadi bagian dari pertama dia menjadi istrinya Boaz, dan seterusnya dia menjadi bagian dari rencana besar dari Allah melalui Ruth, melalui Boaz dan Ruth akan muncul Raja Daud, Raja Salomo, juga muncul Yesus Kristus Tuhan dari keturunan ini. Ya, satu hal yang luar biasa. Anak-anak pun bisa. Apa yang menjadi bagian anak-anak, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi anak-anak, mari lakukan dengan setia. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka anak-anak semua, siapapun anak-anak, ya, latar belakangnya apapun, akan terima hal yang besar, terima hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Juga khususnya di dalam kehidupan anak-anak. Pada saat anak-anak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, satu hal yang pasti, keselamatan kekal itu pasti anak-anak terima. Tidak bisa tergantikan oleh siapapun atau oleh hal apapun. Keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat anak-anak mau menerima, mau meyakini itu. Dan percaya apapun yang hari-hari dihadapi. Kesulitan apapun. Baik dengan kondisi yang hari-hari ini. Ada virus corona yang kita belum tahu sampai kapan selesai. Tapi adik-adik setia melakukan apa yang harus dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, tidak beraktivitas yang berlebihan. Makan sesuai dengan yang disediakan oleh orang tua, oleh mama papa. Makan sayur, makan nasi, makan buah, nggak milih-milih. Ya. Hal yang bisa dilakukan itu membuat tubuh kuat, tubuh sehat. Sehingga walaupun ada virus, kalau anak-anak melakukan itu semua, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, maka anak-anak akan terhindar dari yang namanya virus corona. Jangan pergi-pergi sembarangan, jangan keluar, nggak perlu. Tinggal di rumah, main bersama papa mama atau dengan adik kakak. Itu sudah mengurangi resiko
Ya, mengurangi resiko. Kalau adik-adik maksa main bola atau keluar luar, apalagi tanpa masker, nggak pernah cuci tangan, sudah keluar langsung makan, itu akan sangat beresiko. Ya, jadi mengiring Tuhan, ada hal yang bisa dilakukan, ada hal yang harus dilakukan, dan anak-anak semua akan terima yang namanya keselamatan kekal. Tapi selain keselamatan kekal, anak-anak juga akan terima sukacita, damai sejahtera, dan berkat. Berkat itu bisa berkat jasmani, tapi itu juga bisa berkat rohani. Tapi yakin dan percaya, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kita akan menerima dan kita akan menikmatinya. Karena kita tahu bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan semua baik adanya. Ya, oke, adik-adik, anak-anak, ayat hafalan hari ini dari Lukas 19 ayat 17b. Ya, Lukas 19 ayat 17b. Di sini dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya, engkau Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Artinya bahwa Rut setia dengan perkara-perkara kecil dan dia akan menerima berkat yang luar biasa. Ya, bukan hanya dikatakan di sini, bukan hanya 1 kota tapi 10 kota yang besar. Ya, berkat yang luar biasa yang tidak mungkin, tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, tapi dia terima itu. Lukas 19 ayat 17b, engkau sudah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Itu ayat hafalan dari Pak Joko. Ya, kita mau akhiri, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan dan juga untuk firman Tuhan hari ini. Bapak, kami bersyukur karena hari ini lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kesetiaan Rut mengiring engkau di dalam kehidupan melalui Naomi, juga melalui apa yang menjadi rancangan rencanamu, juga melalui Boas. Dia boleh terima satu hal yang besar dengan menerima satu hal yang besar karena kesetiaan dia mengikut Naomi dan percaya kepada Allah yang Naomi sembah, ya, dan dia terima satu rencana besar, bahkan melalui Rut dan Boas ini ada keturunan yang luar biasa. Selain Raja Daud dan Raja Salomo juga ada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang menjadi renungan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, hamba-Mu, juga anak-anak, supaya saat kami menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan, baik perkara kecil kami lakukan dengan setia, dan setia. Dan di akhir kehidupan, di akhir masa yang Tuhan rancangkan, Tuhan rencanakan, kami akan terima hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan siaran ini, bahwa mereka juga terus menikmati pertolongan, menikmati pemberian Tuhan, menikmati perlindungan, kesehatan mereka senantiasa terpelihara sempurna. Mama papa mereka dalam usaha pekerjaan pun diberkati Tuhan, tangan kasih Tuhan pun dahsyat luar biasa atas mereka. Berkati teman-teman yang ada di multimedia yang senantiasa menolong dalam siaran demi siaran ibadah anak ini. Engkau pun memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati apa yang menjadi rencana mereka Tuhan. Sehingga pada waktunya mereka boleh melihat apa yang dikerjakan mereka tidak pernah sia-sia. Mereka boleh terima itu semua dan pada waktunya boleh bersuka cita. Karena Tuhan menepati janji yang diberikan atas mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, dan kami menyerahkan itu semua hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Samuel 2 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Jalannya sempurna, sabda Tuhan itu